Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan tentang peran kontribusi pemikiran ekonomi Islam kontemporer terhadap perkembangan ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Nabi Surya Putra Hema, NIM 250501501108. Perkenalkan, nama saya Elsa Dejayani dengan NIM 2505011179. Perkenalkan, nama saya Kamal Masya dengan NIM 25051110180. Oke, saya akan menjelaskan tentang para pemikir ekonomi Islam kontemporer ke abad 20 hingga kini memainkan peran kunci dalam menghidupkan, merumuskan ulang dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar relevan dengan realitas modern. Kontribusi mereka tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam institusional. Yang pertama, prinsip-prinsip yang pertama adalah Muhammad Bakir Al-Sadr dalam bukunya Istiqhaduna atau Ekonomi Kita menjelaskan sistem kepemilikan, distribusi kekayaan, peran negara, dan larangan riba secara sistematis menjadi fondasi teoritis ekonomi Islam modern. Yang kedua, Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kaf merancang model perbankan tanpa bunga berbasis akad syariah seperti mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah kerjasama usaha. Mereka juga menciptakan instrumen keuangan modern seperti suku, obligasi syariah, takaful atau asuransi syariah, dan reksadana syariah yang kini digunakan di lebih dari 60 negara. Yang ketiga ada mengintegrasikan nilai Islam ke dalam analisis ekonomi. Mereka melawan pandangan ekonomi Barat yang hanya melihat manusia sebagai homo economicus, makhluk rasional pengejar keuntungan. Syekh Nawad Haidar Naqvi dan M. Umar Chapra menekankan bahwa manusia adalah makhluk moral dan spiritual yang bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Yang keempat ada menempatkan maqasid al-syariah sebagai dasar kebijakan ekonomi. M. Umar Chapra memperkenalkan pendekatan berbasis maqasid al-syariah. Tujuan syariah yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta sebagai tolak ukur kebijakan ekonomi. Yang kelima, membangun lembaga dan standar internasional. Kontribusi mereka mendorong lahirnya global seperti Islamic Development Bank (IDB) untuk pembiayaan pembangunan syariah, AUFI untuk standar akuntansi dan audit syariah, IFSB untuk regulasi keuangan syariah. Lembaga ini menjadi wadah formalisasi dan normalisasi praktik ekonomi di Islam tingkat dunia. 6. Mendorong pendidikan, riset, dan literasi. Mereka aktif menulis buku, mengajar, dan memberikan pusat studi ekonomi Islam di berbagai universitas. Kini ekonomi Islam menjadi program studi resmi di banyak negara. 7. Memberikan kritik konstruktif dan perbaikan. Tokoh seperti Timur Quran meski bukan muslim taat memberikan kritik tajam terhadap klaim idealis ekonomi Islam sehingga mendorong kemajuan metodologis dalam kajian ekonomi Islam. Yang 8. Menginspirasi kebijakan publik dan pemberdayaan sosial. Pemikiran mereka diadopsi dalam kebijakan negara, misalnya di Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, dan mendorong pengembangan zakat modern, wakaf produktif, dan Islamic Social Finance untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kesimpulannya, kontribusi para pemikir ekonomi Islam kontemporer dalam mengubah ekonomi Islam dari wacana normatif menjadi sistem yang hidup, aplikatif, dan kompetitif di kancah global. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai Islam, tetapi juga membuktikan bahwa prinsip syariah dapat diwujudkan dalam sistem ekonomi modern yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami kelompok 14. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.